pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Desi Kurniada Manik, NPM 2040201045 dari Lokal A2 Agroteknologi. Pembuatan video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Kultur Jaringan, di mana mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Ibu Eko Hari Pujiwati. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi terkait variasi somaklonal. Nah, perlu kita ketahui bahwa variasi somaklonal merupakan variasi genetik pada tanaman yang dihasilkan oleh kultur jaringan tanaman dan dapat dideteksi sebagai sifat genetik dan fenotipik. Sifat genetik ini merupakan sifat yang dibawa oleh tanaman itu sendiri melalui gen, sedangkan sifat fenotipik ini merupakan sifat yang timbul dari interaksi antara gen dengan lingkungan. Dalam variasi somaklonal, terdapat poin-poin penting yang selalu dijadikan bahan pengamatan untuk melihat variasi somaklonal tersebut. Yang pertama yaitu variasi dalam jumlah dan struktur kromosom sering diamati. Nah, dalam variasi somaklonal ini, jumlah serta struktur kromosom merupakan hal yang paling utama diamati. Melalui perbedaan pada struktur serta jumlah kromosom inilah yang dapat menyebabkan dan dapat dikatakan bahwa tanaman tersebut merupakan variasi somaklonal. Poin kedua yaitu tanaman yang diregenerasi dengan perubahan kromosom yang berubah sering menunjukkan perubahan bentuk, warna daun, tingkat kesuburan, kebiasaan, serta kesuburan seksual. Nah, dari variasi somaklonal ini akan terdapat perbedaan dari individu-individu yang lain, di mana pada umumnya kultur jaringan ini mengharapkan adanya perbanyakan tanaman dengan sifat yang sama. Selanjutnya adalah hal ini umum terwariskan melalui mutasi dan bertahan dalam populasi tanaman bahkan setelah penanaman di lapangan. Nah, variasi somaklonal ini melalui materi ini dapat dilihat bahwa sifatnya yaitu bertahan. Bahkan ketika tanaman tersebut telah diaklimatisasi, maka sifat yang dihasilkan melalui mutasi tersebut akan tetap bertahan. Dalam kultur jaringan, terdapat dua mekanisme terjadinya variasi somaklonal. Mekanisme yang pertama yaitu secara genetik atau variasi yang sudah dapat diwariskan. Variasi genetik ini merupakan variasi yang sudah ada sebelumnya di dalam sel somatik eksplan. Nah, variasi genetik ini terjadi disebabkan oleh mutasi dan perubahan DNA lainnya. Mekanisme variasi genetik ini umumnya sering terjadi dan memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Mekanisme yang kedua yaitu epigenik atau variasi yang tidak dapat diwariskan. Umumnya variasi yang dihasilkan secara epigenik ini terjadi selama kultur jaringan. Pada umumnya, variasi epigenik ini terjadi disebabkan oleh perubahan fenotip sementara dan juga mekanisme ini terjadi dengan frekuensi yang rendah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang terlibat dalam induksi dan seleksi variasi somaklonal. Adapun yang pertama yaitu jaringan kalus, yang kedua organogenesis, yang ketiga tanaman yang diregenerasi, yang keempat pengerasan dan selfing, dan yang kelima adalah variasi somaklonal. Dalam variasi somaklonal ini terdapat tiga penyebab yang menyebabkan terjadinya variasi somaklonal. Yang pertama yaitu fisiologis, yang kedua genetik, dan yang ketiga adalah biokimia. Yang pertama yaitu penyebab fisiologis. Salah satu penyebab fisiologis yang dapat menyebabkan adanya variasi somaklonal dalam kultur jaringan adalah adanya paparan kultur untuk zat pengatur tumbuh. Dalam kegiatan kultur jaringan, untuk menghasilkan kalus, akar maupun tunas, maka pengkultur akan meresepkan zat pengatur tumbuh yang dapat menginduksi salah satu dari hal yang disebutkan tadi. Nah, dari pemberlakuan zat pengatur tumbuh ini ternyata dapat memberikan dampak di mana adanya variasi genetik yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu kondisi kultur.
Dalam kegiatan kultur ternyata kita dapat memberikan variasi genetik melalui proses-proses tahapan pengkulturan yang kita lakukan di laboratorium. Selanjutnya adalah penyebab genetik. Dalam penyebab genetik ini terdapat poin-poin yang menyebabkan adanya variasi somaklonal dalam kultur jaringan. Yang pertama adalah perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom terdiri dari 3. Yang pertama yaitu aneuploidi. Aneuploidi merupakan suatu peristiwa di mana adanya ketidaknormalan jumlah set kromosom akibat kesalahan pemisahan pada saat pembelahan meiosis. Yang kedua yaitu translokasi. Translokasi merupakan peristiwa tertukarnya lengan kromosom lain yang bukan merupakan homolog dari kromosom tersebut. Yang ketiga yaitu adanya inversi. Inversi merupakan perubahan urutan letak gen yang menjadikan urutan gen tersebut menjadi terbalik. Yang kedua yaitu adanya perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adanya penghapusan, yang kedua adanya inversi atau perubahan urutan letak gen yang terbalik, yang ketiga adalah adanya duplikasi atau menduplikatnya struktur kromosom, dan translokasi atau tertukarnya lengan kromosom dengan kromosom lain yang bukan merupakan homolognya. Selanjutnya adalah adanya mutasi gen. Dalam mutasi gen ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah transisi. Transisi ini merupakan perubahan basa nitrogen yang sejenis. Yang kedua yaitu transversi. Transversi ini merupakan kebalikan dari transisi, di mana transversi ini merupakan perubahan basa nitrogen yang tidak sejenis. Yang ketiga yaitu insersi. Insersi merupakan peristiwa penambahan nukleotida pada gen. Sedangkan yang keempat merupakan penghapusan. Poin selanjutnya adalah mutasi plasma gen. Selanjutnya adalah aktivitas elemen transposable. Selanjutnya adalah urutan DNA. Dalam urutan DNA ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adanya perubahan DNA, yang kedua perubahan protein, yang ketiga adalah metilasi DNA. Penyebab selanjutnya adalah penyebab biokimia. Dalam penyebab biokimia ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan fotosintesis karena perubahan metabolisme karbon. Yang kedua adalah biosintesis pati melalui jalur karotenoid. Yang ketiga adalah metabolisme nitrogen, dan yang keempat adalah resistensi antibiotik. Dalam variasi somaklonal terdapat deteksi dan isolasi yang dapat diberlakukan. Yang pertama adalah analisis karakter morfologi. Analisis karakter morfologi ini melibatkan 2 hal. Yang pertama adalah karakter kualitatif. Karakter kualitatif dalam hal ini adalah tinggi tanaman, tanggal jatuh tempo, tanggal berbunga, dan ukuran daun. Selanjutnya adalah karakter kuantitatif yang meliputi hasil bunga, biji, dan kandungan lilin. Deteksi dan isolasi yang kedua yaitu deteksi varian oleh studi sitologi. Deteksi varian oleh studi sitologi ini melibatkan pewarnaan jaringan meristematik seperti ujung akar, ujung daun dengan feugel dan acetokarmin yang memberikan jumlah dan morfologi kromosom. Yang ketiga yaitu deteksi varian dan konten DNA. Deteksi varian dengan konten DNA ini dilakukan dengan deteksi cytofotometer dari inti bernoda Feulgen, dapat digunakan untuk mengukur kandungan DNA. Selanjutnya adalah deteksi varian dengan elektroforesis gel. Deteksi varian dengan elektroforesis gel ini melibatkan perubahan konsentrasi enzim, protein, dan produk kimikal seperti pigmen, alkaloid, dan asam amino yang dapat dideteksi oleh pola elektroforensinya. Selanjutnya adalah deteksi varian ketahanan penyakit. Deteksi varian ketahanan penyakit ini meliputi patogen atau toksin yang bertanggung jawab terhadap resistensi penyakit yang dapat digunakan sebagai agen seleksi selama budidaya. Selanjutnya yaitu deteksi varian resistensi herbisida. Deteksi varian resistensi herbisida
dapat dilakukan dengan plantlet yang dihasilkan dengan penambahan herbisida pada sistem kultur sel yang digunakan adalah tanaman tahan herbisida. Selanjutnya adalah deteksi varian toleran stres lingkungan. Deteksi varian toleran stres lingkungan ini dilakukan dengan pemilihan garis sel toleran garam tinggi dan tembakau, pemilihan garis sel tahan genangan air dan kekeringan pada tomat, pemilihan toleran stres suhu dalam garis sel pir, dan pemilihan toksinitas mineral yang toleran pada tanaman sorghum. Dalam kultur jaringan, terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari variasi soma klonal. Di antaranya yang pertama adalah bantuan dalam perbaikan tanaman. Yang kedua adalah penciptaan materi genetik tambahan. Melalui variasi soma klonal, maka kita akan mendapatkan materi-materi genetik yang berbeda dari individu-individu yang lain. Melalui hal tersebut, kita dapat memperoleh materi genetik tambahan yang pada umumnya tidak direncanakan. Selanjutnya yaitu peningkatan produk metabolit sekunder. Dalam hasil variasi soma klonal, terkadang kita akan memperoleh individu di mana metabolit sekunder akan lebih tinggi dari metabolit sekunder dari individu yang pada umumnya akan kita kulturkan. Selanjutnya adalah pemilihan tanaman tahan berbagai racun, herbisida, konsentrasi garam tinggi, dan toksinitas mineral. Melalui deteksi dan isolasi yang dilakukan, maka kita dapat mengetahui individu-individu yang tahan terhadap racun, yang tahan terhadap herbisida, tahan terhadap konsentrasi garam tinggi, serta toksinitas mineral. Selanjutnya adalah cocok untuk pembibitan spesies pohon. Aplikasi perbaikan tanaman dari variasi soma klonal adalah adanya peningkatan budidaya klon yang ada. Beberapa contoh yaitu pada tanaman tebu. Melalui variasi soma klonal dapat dihasilkan tebu dengan hasil yang lebih tinggi serta tahan penyakit. Selanjutnya ada kentang yang memiliki hasil yang lebih banyak serta ketahanan terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya ada geranium yang lebih baik, serta tanaman hias yang berkayu. Demikian video penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.